Nah, setelah itu kongres ditutup dengan membacakan hasil rumusan rapat serta membacakan sumpah setia yang disebut Sumpah Pemuda. Adapun dari isi Sumpah Pemuda yaitu Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ya, kita bertemu lagi di lain waktu serta di materi yang berbeda pula. Kalian tahu bukan mereka siapa? Nah, tentu kalian sudah mengetahui para pemuda-pemuda ini bukan? Mereka sering kali terlihat muncul di layar TV ataupun juga di media sosial. Nah, lalu apa hubungannya para pemuda ini dengan materi kita? Nah, kita akan belajar mengenai Sumpah Pemuda. Nah, dari contoh para pemuda yang tadi saya sebutkan, tentu mereka meraih kesuksesan bukan hanya dengan membalikan telapak tangan, tetapi juga banyak sekali perjuangan yang telah dilakukan hingga sampai di titik ini. Nah, kita akan masuk materi mengenai para pemuda yang berjuang untuk memerdekakan kemerdekaan Indonesia melalui banyak sekali organisasi-organisasi pemuda. Nah, sebelum kita flashback ke Sumpah Pemuda, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan likes. Yuk, kita langsung masuk kepada materi mengenai Sumpah Pemuda dalam organisasi kepemudaan. Nah, kita mulai masuk materi dari awal penjajahan. Pada masa penjajahan ini, rakyat Indonesia banyak sekali yang mengalami kebodohan, kemelaratan, serta keterbelakangan. Nah, hingga pada akhirnya, pada awal abad ke-20, perkembangan industri ini mengharuskan karyawan-karyawannya harus yang berasal dari golongan-golongan terpelajar. Sehingga pada saat itu pemerintah kolonial Hindia Belanda harus berpikir keras untuk menghasilkan golongan-golongan terpelajar dari kaum-kaum pribumi. Nah, maka dari itu pada masa penjajahan, pemerintah kolonial Hindia Belanda memberlakukan politik etis yang salah satu bidangnya yaitu dalam bidang edukasi atau pendidikan. Nah, politik etis ini yang bergerak dalam bidang pendidikan memiliki banyak sekali manfaatnya bagi kaum pribumi. Karena melalui politik etis melahirkan banyak sekali kaum-kaum terpelajar sehingga mereka mendirikan organisasi-organisasi pemuda untuk memerdekakan negara Indonesia. Nah, organisasi pemuda yang saat itu pertama kali berdiri di Indonesia adalah Budi Utomo. Budi Utomo ini tidak lain tidak bukan digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo bersama mahasiswa pelajar Stovia dan Dr. Sutomo yang pada saat itu sudah didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, kemudian Budi Utomo ini menjadi pelopor berdirinya organisasi-organisasi pemuda lainnya seperti Trikoro Darmo, Jong Sumatranen Bon, Jong Minahasa Bon, dan Jong Celebes. Nah, kita masuk kepada 4 organisasi pemuda tersebut. Organisasi pemuda yang pertama yaitu Trikoro Darmo. Trikoro Darmo ini didirikan pada tanggal 9 Maret 1915 di Jakarta oleh pelajar-pelajar muda seperti Satiman, Kadarman, maupun Sunardi. Trikoro Darmo ini memiliki 3 tujuan mulia, yaitu sakti, budi, dan bakti. Nah, Trikoro Darmo ini bermula dari anak-anak dari daerah Jawa Madura yang bersekolah di daerah Jakarta. Selain itu, tujuan dari Trikoro Darmo ini ada 3, yaitu menimbulkan pertalian di antara murid-murid Bumi Putra dengan sekolah-sekolah menengah dan kejuruan. Yang kedua yaitu menambah pengetahuan umum bagi anggotanya. Dan yang ketiga yaitu mempertajam mengenai bahasa dan kebudayaan Hindia. Nah, itu tadi tujuan dari organisasi pemuda Trikoro Darmo. Nah, kemudian pada tahun 1918, Trikoro Darmo ini mengubah namanya menjadi Jong Java atau Pemuda Jawa.
Tujuan dari pengubahan nama ini adalah agar bisa bekerja sama dengan para pemuda yang berasal dari daerah Lombok, Bali, Sunda, dan Madura. Organisasi yang kedua yaitu Jong Sumatranen Bond. Nah, Jong Sumatranen Bond ini didirikan pada tanggal 9 Desember 1917 di Stovia, Jakarta. Organisasi pemuda ini bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan antara pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Sumatera. Tokoh-tokoh dalam Jong Sumatranen Bond ini antara lain yaitu Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, M. Tamsil, dan sebagainya. Organisasi pemuda yang ketiga yaitu Jong Minahasa Bond. Jong Minahasa Bond ini didirikan pada tahun 1918 oleh para pemuda yang berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. Nah, tujuannya yaitu mempererat tali persaudaraan antara pemuda-pemuda yang berasal dari Minahasa atau Sulawesi Utara. Salah satu tokoh dalam Jong Minahasa Bond ini adalah GR Pantau. Nah, organisasi yang keempat yaitu Jong Celebes. Nah, Jong Celebes ini merupakan gabungan dari pemuda-pemuda yang berasal dari Celebes atau Pulau Sulawesi. Mereka ini bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan serta meningkatkan persatuan di antara pemuda-pemuda yang berasal dari Celebes. Nah, tokoh dalam Jong Celebes ini antara lain Arnold Monotutu, Wawo Runtu, dan Magdalena Mokoginta. Nah, perlu kalian ketahui bahwa organisasi pemuda yang pernah berada di Indonesia itu bukan hanya 4 itu saja ya, namun juga terdapat organisasi pemuda lainnya seperti Jong Bataks Bond, Jong Borneo, lalu seperti ada Sekarukun, ada Pemuda Jawa, Pemuda Indonesia, dan yang lainnya. Namun beberapa organisasi tersebut masih bersifat kedaerahan. Nah, karena pada saat itu muncul banyak sekali organisasi pemuda, sehingga pada tanggal 15 November 1925 diadakan pertemuan antara organisasi-organisasi pemuda yang kemudian mereka membahas mengenai Kongres Pemuda. Nah, setelah itu pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926 diadakan rapat besar di Jakarta yang dinamai dengan Kongres Pemuda I. Tujuan dari rapat ini adalah untuk menanamkan semangat kepada golongan-golongan muda untuk membantu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui organisasi pemuda. Nah, setelah Kongres Pemuda I berakhir, nah, ada usulan terkait penggabungan organisasi-organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Maka dari itu, pada tanggal 15 Agustus 1926, disepakati perkumpulan pemuda tersebut dinamai dengan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau yang disingkat dengan PPPI. Nah, PPPI ini juga menjadi penggagas adanya Kongres Pemuda II. Adapun panitia dari Kongres Pemuda II diketuai oleh Sugondo Joyopuspito dan wakilnya adalah Raden Mas Joko Marsait. Nah, setelah terbentuk panitia dari Kongres Pemuda II, lalu dilaksanakanlah Kongres Pemuda II ini pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Dan diadakan selama 3 kali rapat serta di 3 tempat yang berbeda. Rapat yang pertama diselenggarakan pada hari Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongenlingen Bond. Nah, pada saat itu Sugondo Joyopuspito selaku dari ketua mengutarakan beberapa pendapat, yakni diharapkan para pemuda dapat terus memacu semangat persatuannya. Selain itu, Muhammad Yamin juga menyampaikan adanya faktor-faktor yang bisa memperkuat persatuan, antara lain hukum adat, pendidikan, kemauan, sejarah, dan bahasa. Nah, kita masuk ke rapat yang kedua. Rapat yang kedua diselenggarakan pada hari Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung Os Java Bioskop. Nah, rapat kedua ini membahas mengenai pendidikan. Pembicaranya yaitu Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangun Sarkoro.
mereka sependapat bahwa anak harus dididik mengenai kebangsaan. Selain itu pula juga harus ada perbedaan pendidikan di antara sekolah dan di rumah. Selain itu pula anak harus dididik secara demokratis. Nah, kita masuk ke rapat yang ketiga. Rapat ketiga ini diselenggarakan pada hari Minggu 28 Oktober 1928 di gedung Indonesia's Clubhouse Keramat. Nah, pembicara dalam rapat ketiga ini ada Sunaryo yang mengemukakan bahwa nasionalisme dan demokrasi itu sangat penting. Sedangkan Ramelan mengemukakan bahwa gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari adanya pergerakan nasional. Nah, sebelum Kongres Pemuda II ini ditutup, juga diperdengarkan lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman pertama kali. Nah, ketika diperdengarkan lagu Indonesia Raya itu, para peserta Kongres Pemuda II ini menyambut dengan sangat meriah. Selain itu pula, lagu Indonesia Raya ini juga pertama kali diterbitkan di media cetak surat kabar Sinpo pada tahun 1928 dengan mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu tersebut adalah lagu kebangsaan Indonesia. Nah, setelah itu, Kongres ditutup dengan membacakan hasil rumusan rapat serta membacakan sumpah setia yang disebut Sumpah Pemuda. Adapun dari isi Sumpah Pemuda yaitu yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, itu tadi ulasan materi mengenai Sumpah Pemuda. Nah, kira-kira apa sih yang sudah kalian berikan kepada bangsa dan negara sebagai pemuda? Terpikirkan bukan kalau generasi pemuda saat ini tuh banyak sekali yang jarang berkontribusi untuk bangsa dan negara. Tetapi mereka lebih condong untuk memikirkan hal-hal yang bersifat pribadi. Nah, seperti banyak sekali yang memikirkan masalah percintaan ataupun masalah jodoh, karir. Nah, seharusnya hal-hal seperti itu tidak perlu dipusingkan. Terus kita sebagai pemuda Indonesia harus bisa banyak sekali memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara, baik secara fisik maupun secara pikiran. Nah, demikian untuk pertemuan kita hari ini. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Apabila perlu ada yang ditanyakan, langsung ketik saja di kolom komentar. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.